Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat beristighfar di dalam satu majlis beliau 70 kali. Jadi Nabi SAW seringkali didapat oleh para sahabat kalau sedang pengajian atau sedang duduk, seringkali beliau mengulangi istighfar sebanyak 70 kali. Bahkan beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min 100 marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah satu hari lebih daripada 100 kali. Teman-teman sekalian, kita akan masuk lebih dalam bahasan kita. Kalau dosa-dosa besar membutuhkan taubat nasuha, maka dosa-dosa kecil itu bisa dileburkan tidak dengan taubat saja atau dengan istighfar. Kalau taubat pasti akan membersihkannya. Tapi ada amalan-amalan yang kalau dikerjakan otomatis akan membersihkan dosa itu. Dan saya akan sebutkan pada kesempatan ini insyaallah ada 15 amal pelebur dosa. Yang ini juga karunia tambahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap pelaku kesalahan. Dan saya akan mulai teman-teman dengan masuk Islamnya seseorang. Ini adalah pelebur dosa pertama yang paling mulia, ya. Karena seseorang yang tadinya dalam keadaan kafir, banyak pelanggaran-pelanggaran, mungkin sebelumnya menyembah berhala, menyembah kuburan, pohon, atau apa saja. Bahkan semua perbuatan maksiat yang dikerjakan di zaman jahiliyahnya pada saat masa kekafiran akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan diganti oleh Allah menjadi pahala. Kita dengarkan hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya dia mendengarkan secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-'abd fa hasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dhalika al-qisas al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin was-sayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha." Terjemahannya, apabila seseorang telah masuk Islam lalu dia memperbagus atau menyempurnakan keislamannya, betul-betul dia tekuni dan belajar serta mempraktekkan ajaran Islam, maka Allah akan menghapus seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Lalu setelah itu amal perbuatan ada pembalasannya. Artinya kalau dia setelah masuk Islam, dosa masa lalu dimaafkan. Tapi kalau dia berbuat dosa setelah masuk Islam, akan ada pembalasannya. Satu kebaikan kalau dia berbuat kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat balasan pahala, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau dia buat dosa, maka akan dicatatkan baginya satu kesalahan saja dan bisa saja Allah mengampuninya. Ibnu Hajar berkata rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis tadi yang saya bacakan, yang dimaksud bagusnya keislaman seseorang adalah baik keislamannya dalam akidah, keikhlasan, serta memeluk agama Islam secara lahir dan batin, juga merasakan kedekatan dan pengawasan Allah dalam setiap perbuatannya. Ada riwayat yang mulia juga, riwayat Imam Muslim. Abu Shumasa Al-Muhri mengatakan, kami pernah membesuk Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ketika beliau akan meninggal dunia. Tiba-tiba dia menangis, Amr bin As menangis radhiyallahu anhu, dan memalingkan wajahnya ke dinding, tidak menghadap kepada kami lagi. Lalu anaknya berkata, wahai bapakku, bukankah Rasulullah SAW telah menjanjikan engkau begini dan begitu? Maksudnya Amr bin As termasuk sahabat yang dapat jaminan surga. Maka Amr bin As menghadapkan wajahnya kepada kami seraya menjawab, amal perbuatan yang paling mulia untuk dipersiapkan adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, murni beribadah kepada Allah, tidak ada kesyirikan, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya aku mengalami 3 masa kehidupan dulu, tidak ada seorang pun yang paling aku benci melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada yang mampu membuatku senang kecuali bisa membunuh beliau. Seandainya aku mati pada saat itu, pasti aku jadi penghuni neraka. Lalu tak kala Islam merasuk dalam hatiku, aku datang kepada beliau lalu aku berkata, ulurkanlah tangan anda untuk aku baiat. Maka Rasulullah SAW mengulurkan tangan kanan beliau dan aku pegang erat-erat tangan beliau. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai Amr, ada apa denganmu? Kenapa engkau memegang tanganku seerat ini? Maka aku menjawab, aku mempunyai sebuah syarat untuk membaiat anda. Maka Nabi SAW menjawab, apa syaratmu? Maka jawabku, diampuni seluruh dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau ketahui
bahwasanya Islam menghapus seluruh dosa yang terjadi sebelumnya, maka tidak ada seorang pun yang lebih kucintai dan kuagungkan melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku tidak kuasa memandangnya karena rasa hormat. Seandainya aku mati pada saat itu, aku bisa berharap agar bisa menjadi penduduk surga. Jadi artinya 3 masa kehidupan Amr bin As ini, yang pertama beliau khawatir sekali kalau belum meninggal dulu sebelum masuk Islam karena sangat benci dengan Nabi SAW. Yang kedua, beliau punya harapan sangat besar pada saat mengucapkan syahadat karena Nabi SAW menjanjikan seluruh dosanya dimaafkan. Lalu keadaan yang ketiga, beliau mengatakan, namun setelah itu, setelah meninggalnya Nabi SAW, kita melewati banyak peristiwa. Aku tidak tahu bagaimana posisiku pada saat ini. Maka kalau aku mati, jangan ada yang meratapiku dan jangan menyalakan api. Lalu apabila kalian menguburku, taburkanlah tanah di atas tubuhku, kemudian berdiamlah di sekitar kuburku selama waktu cukup menyembelih unta dan membagikan dagingnya, sehingga aku bisa tenang dengan kalian dan akan aku lihat bagaimana menjawab pertanyaan utusan Tuhanku. Saksi bahasan teman-teman sekalian, bagaimana Amr bin As radhiyallahu anhu, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dari lisannya kalau orang setelah masuk Islam itu akan dimaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Juga pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain atau sebuah ayat menjelaskan surah Al-Furqan ayat 68 sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak berbuat syirik, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Diserang tiba-tiba kita membela diri, atau misalnya orang melanggar hukum lalu dia kena hukuman mati. Dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, siapa yang melakukan kesyirikan atau 3 dosa tadi, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat kalau dia tidak sempat taubat, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan dan dosa-dosa mereka diganti Allah dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.